Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah pada ibadah minggu malam ini. Inilah minggu yang ke-17 setelah Trinitatis, dengan tema minggu kita, tekun melakukan kehendak Allah. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memberikan penghiburan kepada yang berduka cita dan kekuatan kepada yang lemah. Sendengkanlah telingamu kepada orang yang berduka cita dan yang di dalam pencobaan. Dengarkanlah keluhan mereka dan lepaskanlah mereka dari segala penderitaannya, agar mereka mengetahui bahwa Engkaulah penolong, tempat perlindungan dan pemelihara dalam masa penderitaan, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Berhati
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah dalam minggu ini yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-27. Seperti biasa, mari kita baca secara bergantian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tetaplah matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 2 dan ayat 4. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengakui segala dosa perbuatan kita kepada Tuhan kita, dan dengan kerendahan hati, mari kita datang ke hadapannya untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapanmu. Karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 tambah 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam minggu ini yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 dimulai dari ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Hidup menyendiri
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita. Ya, sekali lagi lah ya, biar agak jangan mau kalah dengan hujan. Ya kan? Selamat hari Minggu buat kita. Terima kasih. Firman Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan untuk kita, kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudari boleh mengikuti di dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Tema kita, tekun melakukan kehendak Allah. Kalau kita men-searching di Google, arti dari tekun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sabar, bersabar, dan di dalam kesabaran itu ada proses, upaya, kinerja yang dilakukan terus-menerus untuk satu tujuan. Berarti ketekunan itu adalah prinsip dari kesabaran yang kita lakukan karena kita memiliki tujuan di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita melihat bahwa mengenai kesabaran itu bukanlah perkara yang mudah, baik untuk diri kita ataupun kita mengingatkan orang lain perihal tentang sabar dalam situasi penderitaan. Karena tema kita, kalau di dalam Alkitab, sebelum masuk ayat yang ke-7, dibuat di situ temanya bersabar dalam penderitaan. Namun kita harus membaca, tidak setengah-setengah, kita membaca pasal 5 ini bagaimana diawali dengan peringatan yang diberikan kepada orang kaya yang melakukan penindasan kepada orang miskin. Penindasan itu berupa bagaimana mereka mempekerjakan namun tidak memberikan upah dari para pekerja. Mereka menyalahgunakan kekayaan dan kekuasaan mereka. Sehingga Yakobus memberikan peringatan kepada orang kaya dan dia memberikan penghiburan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang sedang ditindas dan mengalami penderitaan dengan mengatakan, bersabar dalam penderitaan. Kalau kita berbicara sabar, kalau kita berbicara tekun, dan kita perhadapkan dalam kehidupan kita, tentu memang sangat sulit untuk dilakukan. Namun kesulitan itu bukan berarti hal yang tidak mungkin untuk dikerjakan. Contoh kecil, kalau kita berbicara tentang sabar,
Apakah kita melihat bagaimana kehidupan kita kalau di jalan raya? Itu lampu belum hijau, masih kuning menuju hijau, kita langsung menggas. Dari hal kecil diperlihatkan bahwa tipis masih kesabaran kita ternyata. Contohnya apa lagi? Karena ini banyakkan mahasiswa ya, banyakkan mahasiswa-mahasiswi, kemudian teman-teman yang sedang bekerja. Apalagi kalau mahasiswa dulu waktu saya mahasiswa, saya nggak sabar nunggu kiriman bulanan dari orang tua saya. Karena dulu kami asrama 5 tahun, jadi wajib makan asrama. Sementara mungkin di sini ada yang anak asrama, tahulah ya makanan asrama gimana ya. Jadi saya sering gak sabar. Udah dibilang tanggal segini, saya telepon terus orang tua saya. Kapan mak dikirim? Kapan mak dikirim? Mau makan mie goreng aku. Ternyata kesabaran kita masih setipis tisu. Sangat-sangat tipis. Dan itulah memang kenyataannya. Bahwa kita sulit untuk bersabar dalam situasi kehidupan ini. Itu masih hal-hal kecil. Bagaimana kalau kita kaitkan ini dengan penderitaan? Berapa SKS kita bisa membahas penderitaan ini? Cukup 8 SKS? Kurang ya? Karena penderitaan orang beragam. Ya kan? Penderitaan orang itu banyak dan berbeda-beda. Berbeda cara dia menanggapi, berbeda cara dia menerima penderitaan itu dalam hidupnya. Maka 8 SKS tidak cukup. Dan penderitaan itu akan terus ada selagi kita masih hidup. Itu perlu kita ketahui. Jadi kalau masih hidup kita, jangan harap tidak ada penderitaan dan kesusahan. Tetapi itu akan terus ada dan mengiringi langkah kehidupan ini secara silih berganti dengan sukacita. Jadi kalau penderitaan kan identik dengan duka cita. Tetapi itu silih berganti. Tidak ada orang yang terus menderita. Kecuali dia buat ceritanya dia terus menderita. Karena apa? Hidup kita ini kan Tuhan selalu pakai suka dengan duka secara bergantian. Itu merupakan perjalanan kehidupan. Maka mari kita melihat apa upaya Yakobus mengingatkan bahwa kesabaran itu haruslah panjang. Kesabaran itu jangan setipis tisu. Kalau kita mau melihat lagi dalam situasi tentang penderitaan ini, kita sering dipakai iblis dengan tipu dayanya. Dengan apa? Bersungut-sungut. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Bersungut-sungut saling menyalahkan. Jadi kalau ada kesusahan, contoh di tengah-tengah rumah tangga, ini bisa saling menyalahkan ini, ya kan? Misalnya perkara matikan kompor, masak air ya kan? Matikan kompor. Matikan dulu kompor itu. Ah siapa rupanya tadi yang masak? Dia yang matikan. Matikanlah dulu. Gara-gara perkara ini udah habis airnya setengah. Udah rugi orang itu. Tetapi ini sering terjadi. Kalau disuruh adiknya mematikan kompor, aku aja pun mak, abang lah. Ini perkara-perkara kecil yang sering kita gunakan, saling menyalahkan dan bersungut-sungut tanpa kita sadari bahwa itu adalah tipu daya iblis yang menguasai hati kita dan pikiran kita dan kita keluarkan itu dari tutur kata kita. Sehingga apa? Penderitaan itu terjadi juga dari diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika dikatakan tekun melakukan kehendak Allah itu bisa lebih kita mudah pahami adalah apa yang disukai Allah. Tadi kita sudah dihantarkan dengan firman sebagai petunjuk hidup baru. Bagaimana tentang perintah Tuhan, hukum Tuhan yang pertama dan yang terutama adalah kasihi Tuhan Allahmu dan kemudian kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Jika kita memang tekun dalam melakukan perintah Allah, maka kita harus mampu melakukan hukum Allah di dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi cerita tentang bagaimana karakter orang di dalam menghadapi penderitaan ataupun pergumulan di dalam kehidupannya. Seorang anak yang sedang berkeluh kesah, sedang meratapi kehidupannya, dia sudah selesai dalam pendidikannya tapi belum bekerja, kemudian secara umur dia sudah matang, tetapi belum ada tanda-tanda datang jodoh. Kemudian dia mulai mengeluhkan keadaannya. Dia berdiskusi sama bapaknya. Dia katakan gini, "Pak, kok gini kali hidupku ya? Udah segini umurku tapi belum menikah. Udah selesai aku kuliah tapi belum kerja. Kayak mana lah aku mau semangat? Kasih dulu aku solusi." Kemudian bapaknya mengajak dia ke dapur. Dinyalakan 3 kompor. Kemudian dibuatlah di situ 3 panci, masing-masing 1 kompor 1 panci. Diisi dengan air yang jumlahnya sama banyaknya. Namun panci yang pertama itu berisi wortel, panci yang kedua itu berisi telur, panci yang ketiga itu berisi biji kopi. Lalu ini dimasak kurang lebih 20 menit, sama waktunya, sama lamanya dimasak. Lalu anaknya mulai bingung, apanya maksud bapakku ini? Setelah kurang lebih 20 menit, dimatikan kompornya, diangkat wortel itu ke piring, diangkat telur itu ditaruh ke piring, kemudian kopi itu disaring. Lalu bapaknya bertanya, "Apa yang kau lihat dari wortel?" "Kulihat jadi lembek, jadi lunak, jadi gampang dikunyah." "Lalu apa yang kau lihat dari telur?" "Yang kulihat jadi keras." "Lalu apa yang kau lihat dari kopi?" "Yang kulihat dari kopi, dia menimbulkan aroma yang sangat nikmat dan ingin segera diminum karena aromanya." Lalu bapaknya bertanya, "Kalau kusuruh pilih, kau mau jadi apa antara 3 ini?" Lalu dia katakan, "Saya mau jadi kopi lah, Pak." "Kenapa?" "Ya karena kopi gak menghilangkan jati dirinya. Dia tetap memperlihatkan bahwa dia memiliki aroma yang menggugah selera." Lalu bapaknya bilang, "Puji Tuhan, kau sudah mulai mengerti makna dari kehidupan ini." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau dikatakan dari ilustrasi itu? Ada 3 karakter manusia ketika dia diperhadapkan dengan penderitaan. Karakter yang pertama adalah seperti wortel, yang dulunya dia punya kekuatan, yang dulunya dia punya semangat, tetapi ketika diperhadapkan dengan penderitaan, dia menjadi lembek, menjadi ciut, menjadi tidak punya nyali. Lalu karakter yang kedua seperti telur, yang dulunya dia lembut atau bersifat cair di dalamnya walaupun secara tekstur luar dia sama, tetapi ketika dia dimasak dia menjadi keras. Manusia ketika dihadapkan dengan penderitaan, ada yang menjadi keras kepala, keras hati, tak mau lagi dia mendengarkan nasihat dan ajaran yang baik. Itu karakter yang kedua. Dan karakter yang ketiga adalah biji kopi. Sekalipun diperhadapkan dengan penderitaan, dia akan tetap menjadi dia dalam versi terbaik dia. Dia akan tetap bertahan menjadi kopi yang mengeluarkan aroma yang nikmat. Dia akan tetap bertahan menjadi orang yang baik dan benar sekalipun penderitaan itu datang. Kita tinggal memilih, kita mau jadi yang mana? Kita mau jadi wortel kah? Mau jadi telur kah? Atau mau jadi biji kopi? Pilihan ada sama kita.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yakobus dengan jelas mengatakan bahwa kita sudah dibantu dengan teladan 3 tokoh dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah seorang petani. Digambarkan tadi dalam teks firman Tuhan hari ini adalah belajar dari seorang petani. Seorang petani ketika dia menanam, dia tidak bisa memaksakan ini harus panen 3 hari kemudian. Kalau yang dia tanam jagung. Petani hanya berdoa semoga hujan turun setelah musim kemarau dan hujan kembali turun sebelum masa panen. Itu menunjukkan kesabaran seorang petani di dalam menantikan hasil panen. Belajar dari seorang petani. Yang kedua, kita dituntun untuk belajar dari para nabi. Kalau kita melihat para nabi itu siapakah pada konteks masa kini? Adalah hamba Tuhan. Adalah seorang pendeta atau seorang penatua. Lalu apa yang mau kita teladani dari tingkat kesabaran para nabi atau para pelayan Tuhan? Saya buat contoh sederhana tentang diri saya sendiri. Kalau dalam kependetaan itu ada masa periodenya. Tidak bisa pendeta Debbie Juliana Nababan STH itu melayani seumur hidup di GKPI Resort Padang Bulan. Sebagus apapun pelayanannya tidak akan terjadi itu. Karena apa? Karena ada periode masa perpindahan tempat pelayanan. Lalu dari mana kita melihat kesabarannya? Kalau seorang pelayan tidak memiliki kesabaran yang tahan uji, dia akan pergi meninggalkan tempat pelayanannya melalui penderitaan dan kesusahan yang dia alami. Jadi jangan kita pikir kalau pendeta itu tidak ada penderitaan dan pergumulannya. Para nabi, para hamba Tuhan juga memiliki ragam penderitaan dan pergumulan. Namun kesabaran mereka bisa kita lihat melalui kesetiaan mereka melayani di tempat mereka ditugaskan. Kemudian kita juga diingatkan belajar dari Ayub. Ayub adalah orang yang begitu dekat dengan Allah. Tetapi satu ketika dia mengalami penderitaan sakit yang luar biasa. Sampai istrinya sendiri mempertanyakan, di mana Allahmu Ayub? Di mana Allah yang kau sembah dan kau percayai itu? Di mana dia? Tetapi Ayub bersabar dalam penderitaan itu. Dan upah akhir yang Ayub peroleh adalah dia mendapat 2 kali lipat dari apa yang telah hilang dari kehidupannya. Luar biasa memang firman Tuhan ini. Tak ada alasan kita untuk tidak bersabar. Tidak ada. Mungkin ada di sini yang lagi menunggu pasangan hidup. Bersabarlah. Selalu bawa dalam doa. Selalu berusaha. Ketekunan itu diuji dengan bagaimana kesetiaan kita dalam satu tujuan. Mungkin di sini ada yang lagi menunggu ACC dosennya. Bersabarlah, tapi tetap berusaha. Karena penderitaan itu tadi saya katakan berbeda-beda. Saudara-saudari dan saya memiliki penderitaan. Tetapi tujuan firman Tuhan ini bukan kita fokus kepada penderitaan, tetapi kita fokus pada hari datangnya Tuhan. Hari datangnya Tuhan itu, mari kita membuat dan menyepakati prinsip kehidupan bahwa saya hidup hari ini adalah hari terakhir saya hidup. Besok saya sudah meninggal. Kenapa? Kalau saya besok meninggal, ini hari terakhir, saya akan mengupayakan yang terbaik dalam kehidupan saya. Apapun yang sedang saya nantikan, saya akan tunggu itu dengan baik karena ini hari terakhir saya. Maka jadikan itu prinsip dalam kehidupan. Bertekunlah kita
Bersabarlah kita untuk melakukan kehendak Allah. Tak ada orang yang sabar di dalam Tuhan, upahnya tidak terbalaskan. Kesetiaan kita diuji melalui ketekunan. Kesetiaan kita diuji melalui kinerja dan upaya kita. Maka jangan hanya berdoa, tetapi juga bekerja. Ketekunan itu dilandaskan dari hati yang murni. Bersabarlah untuk setiap penantian, kiranya Tuhan yang memberikan segala sesuatu itu di waktu yang tepat, dan jangan kalah dengan penderitaan. Penderitaan itu harus kita tantang untuk memperlihatkan bahwa kita memiliki ketekunan dan kesabaran di dalam Tuhan. Sebagai penutup, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih untuk membuka Kidung Jemaat nomor 439. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Kidung Jemaat 439 ayat yang pertama dan yang keempat. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat-Mu panjang hidupmu, yakinlah Allah menyertai. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menghantarkan kami ke gereja-Mu ini Tuhan dengan sukacita dan dalam keadaan sehat untuk melakukan ibadah kami dalam ibadah malam ini. Kiranya firman yang telah kami dengar Tuhan, Engkau menolong dan menopang kami untuk senantiasa bertekun, bersabar, melakukan kehendak Allah, walau penderitaan menghampiri dan silih berganti di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami sabar dan tekun di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan upah yang setimpal dengan kesabaran yang kami miliki di dalam menghadapi penderitaan-penderitaan kami. Tuhanlah yang menolong kami, memberikan kami hikmat dan iman, sehingga firman Tuhan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, baik dalam pekerjaan mereka dan juga baik dalam perkuliahan mereka.
Tuhan cukupkan mereka Tuhan dalam segala kebutuhan mereka. Tuhan tambahkan sukacita kepada mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Secara khusus saudara-saudari kami yang merantau ke kota Medan ini untuk pendidikan dan juga untuk pekerjaan, Tuhanlah yang menolong mereka. Bapa yang baik, Tuhan berkati jugalah gerejamu ini GKPI Padang Bulan. Tuhan pakai menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, sehingga Tuhan juga boleh pakai para pelayannya, dan juga Tuhan boleh pakai gereja ini sebagai tempat untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Aktivitas kami dalam satu hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang menjagai dan melindungi kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami semakin layak dan banyak menerima berkat yang daripada Tuhan. Serta pakailah hidup kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini bagi sesama kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 258 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan kita tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita memberikan persembahan kita.
Kita berdoa. Ialah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang akunya, agar Tuhan terpuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhan ku beri persembahan, agar kita tahu apa aku yang ada.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.